Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu cahaya dan sinar. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya hidup ini jika dirasakan. Dan jangan terlalu banyak berpikir. Nikmati dan rasakan. Ya. Nah, kali ini saya akan membahas kembali mengenai ilmu cahaya dan sinar. Apa saja perbedaannya? Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya dan terus diulang-ulang, bahwa ilmu Allah atau ilmu hakikat tidak bisa dipelajari. Karena itu bukan hafalan, bukan teori. Ilmu hakikat adalah ilmu praktek, ilmu kenyataan hidup, bukan teori atau angan-angan yang biasa Anda dapatkan dari ahli kitab yang hanya pintar mendongeng. Ini ilmu kenyataan, bukan ilmu hayalan. Jadi kalau namanya ilmu, itu tidak bisa dipelajari. Perlu saya ulangi dan saya tegaskan, ilmu Allah atau ilmu hakikat tidak bisa dipelajari. Makanya kalau Anda ingin belajar ilmu hakikat, maaf, saya nggak bisa mengajarkan. Karena itu bukan pelajaran. Apalagi hafalan, bukan hafalan. Anda menghafal, Anda tersesat. Anda mempelajari, Anda akan tersesat dengan pikiran Anda sendiri. Karena ini ilmu praktek yang harus Anda praktekkan, yang harus Anda latih, yaitu sabar, tawakal, dan ikhlas. Itu saja sebetulnya teorinya. Prakteknya, ya lakukan sabar, menunggu giliran tiba. Sabar itu adalah menunggu sampai giliran kita tiba. Jadi kalau Anda datang ke rumah saya untuk mempelajari ilmu hakikat, maka maaf, saya tidak akan mengajarkan. Karena hakikat atau ilmu Allah tidak bisa dipelajari. Diulang lagi biar paham, biar ngerti, ilmu hakikat tidak bisa dipelajari. Apalagi dihafalkan, karena itu ilmu praktek yang harus Anda jalani, harus Anda latih. Makanya tidak ada pelajaran kecuali pelatihan. Langsung pada prakteknya. Kalau kita belajar tidak akan ada habisnya. Dan kita akhirnya seperti buih di lautan. Makanya dalam syariat itu adalah seperti buih di lautan. Maider-ider atau toab, muter di situ-situ aja. Yang dibahas ya cuman itu aja. Bolak-balik di situ. Sholat, zakat, puasa, itu balik lagi ke situ. Muter di situ. Karena mereka terbawa oleh pelajaran akal pikiran. Pelajaran syariat. Jadi ketuhanan dipelajari akal, akhirnya ngulik-bek kata orang Sunda. Muter di situ-situ aja. Jadi ya ibadah terakhir mereka juga yang paling tinggi yang ngulik-bek, muter di situ-situ aja. Seperti buih di lautan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mempelajari ilmu hakikat, itu kesalahan total. Karena ilmu tidak bisa dipelajari, hanya bisa dilakukan. Dan ilmu hasil dari praktek. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini adalah hasil dari pengalaman pribadi. Tidak ada referensi kitabnya, tidak belajar. Makanya saya misalnya kalau dibandingkan dengan profesor, doktor, ya nggak seimbang karena saya nggak belajar. Ini ilmu bejo, ini ilmu keberuntungan yang diberikan. Saya cuma paralon saja, saya cuma corong saja. Saya nggak punya ilmu apa-apa.
Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Makanya salah benar ketika sekarang marak di YouTube orang membicarakan hakikat tapi dari belajar. Jadinya ngulik bak, jadinya muter kayak buih di lautan. Ya, muter di situ-situ aja. Karena apa? Ya karena reseptornya nggak bisa menangkap gelombang ketuhanan. Reseptornya adalah pikiran. Jadi ilmu ketuhanan kalau ditangkap sama pikiran, receivernya pikiran, jadi muter di situ-situ aja, loading, ya loading, nggak kebaca. Karena bukan ilmu pikiran, ini bukan ilmu pelajaran, ini ilmu yang harus dilakukan. Nah kalau Anda udah dilakukan, barulah connect. Apa yang saya sampaikan itu akan connect dengan apa yang pernah Anda lakukan. Jadi orang yang dapat menerima apa yang saya sampaikan ini adalah orang yang sudah mempraktekannya terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba Anda mempelajari ilmu yang saya sampaikan, ini akan menjadi loading, connect, muter di situ aja karena reseptornya pikiran. Tapi kalau Anda sudah pernah melakukannya, reseptornya adalah perbuatan, pernah praktek dan melatih sabar, tawakal dan ikhlas, maka Anda mudah menerima apa yang saya sampaikan ini dengan sangat mudah. Itu karena apa yang saya sampaikan bukan teori, tapi ini adalah hasil dari praktek. Jadi yang namanya hakikat tidak bisa dipelajari. Ilmu Allah tidak bisa dipelajari. Yang kedua adalah cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu adalah nur. Bahasa Arabnya. Nur itu bukan wujud sosok seseorang. Nur Muhammad bukan sosok seseorang. Setiap diri, di dalam setiap diri Anda ada Nur Muhammad. Wujudnya apa? Pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Wujud Nur Muhammad adalah Rahman dan Rahim, kasih sayang. Itu wujud nyata dari Nur Muhammad. Jadi jika Anda memiliki kebiasaan untuk Rahman Rahim, tanpa sadar sebetulnya Anda sudah dihinggapi oleh Nur Muhammad. Anda adalah orang yang memiliki kasih sayang. Karena Muhammad dari bahasa Arabnya dari kata Hamid, terpuji. Mim adalah masdar yang artinya Muhammad, orang yang terpuji. Itu jamak, bukan tunggal. Seperti Islam. Islam artinya berserah diri. Pakai mim, Muslim. Artinya adalah orang yang berserah diri. Jadi Muslim artinya orang yang berserah diri. Itu jamak, bukan tunggal. Iman, percaya. Pakai mim, mukmin, orang yang percaya. Begitupun Hamid, terpuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamid terpuji, pakai mim jadi Muhammad, artinya orang terpuji. Kenapa orang itu terpuji? Karena sifatnya Rahman Rahim, kasih sayang terhadap sesamanya. Itulah Muhammad. Jadi Nur Muhammad wujudnya adalah Rahman Rahim, kasih sayang terhadap sesama. Dan sedangkan ketika kita berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi kemampuan, mengajarkan kemampuan kita kepada orang lain, menularkan ilmu kepada orang lain, punya sedikit uang atau rezeki dibagikan untuk membantu orang lain, itu adalah barokah. Nur yang menjadi barokah, cahaya yang menjadi keberkahan. Jadi buruk itu adalah cahaya keberkahan, cahaya yang kita lakukan dengan berbagi. Tidak ada hafalan, tidak ada ramalan ayat-ayat, tidak ada pelajaran. Semuanya harus dilakukan dengan cara praktek. Nur Muhammad harus dilakukan dengan praktek kasih sayang. Nur buruk, cahaya berkah, harus dilakukan dengan berbagi. Nah, begitupun dengan malaikat. Jangan berhayal malaikat itu bersayap jadi kayak burung dong. Malaikat bersayap. Terus makhluk percaya jadi ngayal mulu. Jangan ngayal mulu dah. Berhenti coba tahayul, berhenti berhayal. Nur yang disebut malaikat itu adalah cahaya hati. Makanya disebut hati nurani. Hati yang sudah bercahaya.
hati yang lembut, yang ketika disakiti pun dia tidak merasa tersakiti, yang ketika didolimi sekalipun dia tidak merasa terdolimi. Didolimi tidak merasa terdolimi, disakiti tidak merasa tersakiti. Karena hati hakikatnya adalah air, selembut air. Air kalau digebuk tidak akan menyisakan goresan, tidak sakit hati. Dibelah sekalipun sama pedang, dia akan kembali ke wujud semula tanpa bekas. Itulah hati. Jadi malaikat adalah hati nurani, cahaya hati. Kalau buruk, cahaya berkah. Kalau kasih sayang adalah cahaya Nur Muhammad. Jadi cahaya itu berapeliasi dalam bentuk dan perbuatan, sehingga itu menjadi karakter. Kalau perbuatan terus-terusan dilakukan menjadi karakter yang kuat, maka disebutlah Nur Muhammad. Nah, berbeda sekali dengan api, neraka, dari kata nar. Makanya ini disebut sinar. Si api, nar adalah neraka juga atau api. Sinar. Nah, berbeda dengan sinar. Kalau ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Berarti ilmu itu dihasilkan dari perbuatan. Karena cahaya itu adalah perbuatan, kasih sayang, berbagi, ya kan? Terus hatinya lapang dada. Orang mendolimi tidak merasa terdolimi. Orang menyakiti selalu memaafkan. Itu adalah malaikat atau cahaya hati. Jadi malaikat itu adalah cahaya hati. Jangan lagi berhayal tentang makhluk-makhluk di luar diri. Karena malaikat itu adalah makhluk di dalam diri, yaitu hati nurani. Tuntunan hati nurani Tuhan. Nah, sedangkan yang disebut sinar itu adalah cahaya yang dari luar masuk ke dalam pikiran, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, masih bisa diraba. Jadi ilmu yang dihafalkan dari kitab semua adalah sinar, bias dari cahaya. Sinar dengan cahaya berbeda. Cahaya adalah inti molekul, inti dari sebuah energi. Tapi sinar adalah bias dari cahaya. Contohnya matahari, itu sinar. Lampu neon, itu sinar. LED, itu sinar. Jadi sinar dengan cahaya itu berbeda. Sinar adalah bias cahaya yang dapat menerangi kehidupan di dunia. Sedangkan cahaya adalah inti energi yang menerangi kehidupan di akhirat. Lagi pula dunia dan akhirat bukan berarti tempat di sana yang jauh setelah kematian, bukan. Dunia adalah apa yang ada di luar diri kita. Sedangkan akhirat adalah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah mengartikan lagi dunia dan akhirat sesuatu di luar setelah kita mati. Kasihan petani yang nanam padi kalau akhiratnya menunggu kematian. Akhirat dari menanam padi adalah 6 bulan. Berarti akhiratnya padi adalah 6 bulan, maka petani dapat panen. Akhiratnya jagung 4 bulan, maka petani dapat panen. Kalau akhirat diartikan kematian, kasihan yang nanam jagung. Kalau akhirat diartikan setelah kematian, saya nonjok seseorang, tunggu saja orang itu menunggunya setelah mati. Ya kan akhirat itu tidak berupa kematian, tapi bisa 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Akhirat artinya adalah akhir dari apa yang kita perbuat keluar diri. Maka akhirnya akan mendapat akhiratnya ke dalam diri. Kalau kita mencela orang lain, maka celaan pula yang akan kita dapat, bahkan mungkin hantaman dan pukulan. Jadi jangan pernah mencela, jangan suka bergunjing, jangan suka menyalahkan orang lain. Tidak baik. Karena apa yang kita keluarkan akan kembali ke diri. Nah, duniawi adalah apa yang ada di luar diri kita, akhirat adalah apa yang dirasakan oleh rasa diri kita, itu akhirat. Ya. Jadi sinar adalah apa yang ada di luar masuk ke dalam. Pengetahuan, hafalan seperti kitab-kitab, itu adalah sinar, bukan cahaya. Karena ia mengendap di reseptor otak. Jadi kalau mati, ya akan lupa orang. Meskipun ngapalin 1000 ayat, itu gak percuma.
kalau nggak diperbuat. Kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Sangat besar kebencian Allah bagi orang yang berkata-kata tapi tidak melakukan. Itu sinar namanya. Jadi berhenti menghafal ayat-ayat kitab, karena itu buatan manusia. Jangan menjadi ahli kitab, karena ahli kitab itu suka mencampur adukan, suka mixing, mencampur adukan. Ya ahlul kitab lima talbisul haq bil batili wa ta'tumuna wa antum ta'lamun. Hei ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil sehingga umat-umatmu menjadi bingung seperti reseper atau seperti buih di lautan, muter di situ-situ aja ngulik bak. Yang disampaikan juga di masjid-masjid ngulik bak di situ-situ aja. Nggak ada pemahaman-pemahaman baru, nggak ada sesuatu yang lebih menyegarkan dan lebih membuat orang bertambah semangat. Yang ada malah orang pada ketakutan, selalu ancaman azab, selalu ancaman neraka, sehingga orang menjadi bodoh seperti keledai, bodoh seperti kambing yang bisanya cuman ngekor. Maka berhentilah berputar-putar di situ saja. Terimalah wahyu itu bukan dengan akal, tapi dengan rasa. Bukan, kalau akal ini selalu keluar duniawi, tapi rasa itu akhirat ke dalam. Begitupun malaikat itu adalah cahaya hati di dalam. Ya, akhirat itu di dalam yang dirasakan. Kalau dunia adalah yang dilihat, yang diraba, yang didengar di luar diri kita. Jadi cahaya itu di dalam. Kalau sinar dari luar mempengaruhi ke dalam. Ya, seperti ini yang saya sampaikan, ini adalah cahaya dari dalam, dari hasil pengalaman. Tapi ketika Anda mendengarkannya, baru mendengarkan, belum pernah mempraktekkan, itu tetap saja sinar. Karena ini berarti cahaya dari dalam keluar menjadi bias, menjadi sinar. Anda menerimanya berupa sinar. Tapi kalau Anda mempraktekannya, maka Anda pun menjadi cahaya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan tetap setia di channel Herman Jambe. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.